Sebagai orang tua, sebagai seorang mama, kadang sedih gitu. Lalu Bang Jigen mengultimatum saya kalimatnya, kalimat saya ketawa tapi sekaligus juga saya senang. Dia bilang gini. Konnichiwa. Oke guys, jadi hari ini kita tuh pingin mensurprise ya. Nyurprisein orang-orang kita. Jadi kita udah pernah beliin mobil, kita juga udah pernah beliin rumah. Satu lagi yang belum kan, yaitu dana pensiun. Jadi kita berdua sebagai anak yang sudah bekerja dan sudah dewasa dan ya kita bisa sampai titik ini karena orang tua juga kita giving back gitu. Ya, meskipun dana pensiun ini nggak sebanding dengan apa yang diberikan ke mama buat kita at least bisa menyiapkan sesuatu lah, memberikan sesuatu untuk mama. Jadi kan sebenarnya kalau pas beli mobil sama rumah kan itu aku pas lagi di Indonesia. Jarum juga kebanyakan cuma lihat dari Jepang. Benar. Nah, sedangkan Gak berasa aku nggak berasa ngasihnya. pas pulang ke Indonesia baru ngerasa rumah mobil. Malah aku nggak berasa beliin sama mama gitu. Betul. Nah, dan dana pensiun itu sebenarnya kita udah rencanain barengan sama tuh mobil. Cuma kita tuh tunggu supaya bisa dapat momen Jerom bisa di Indonesia dan ngasih langsung. Bener banget. Oke, jadi konsepnya kita bakal surprisein. Kita bakal bilang kalau hari ini kita mau bikin Q&A bareng keluarga. Nanti kita bakal kasih pertanyaan sebelumnya. Habis itu nanti di terakhirnya nanti kita suruh Lukas buat tanyain hadiah pemberian berikutnya gitu setelah mobil rumah gitu kan. Oke, jadi sebelum ke videonya, aku dan Bang Ian mau ngejelasin sedikit gimana cara kita ngitung. Siapa tahu buat kalian yang mau ngitungin juga buat orang tua gitu, bisa niru kita berdua gitu. Atau nyiapin buat diri sendiri juga. Bener banget. Yang pertama, kita tuh ngitung pengeluaran papa mama bulanan. Dalam asumsi kita, per bulan tuh 15 juta. Dengan asumsi bahwa lifestyle itu tetap gitu. Jadi kayak nggak tiba-tiba berfoya-foya gitu. Per bulan 15 juta terus, berarti dalam setahun kan kali 12 180 juta. Nah tapi setiap tahunnya itu pasti ada inflasi. Misalnya dulu 5 permen harganya 10.000 ya. Tahun ini harganya 10.500. Benar. Jadi dari 500 lebih mahal. Ya. Jadi dulu papa mamaku itu kan suka bilang, dulu papa mama itu beli bakso harganya cuma 5.000. Benar. Sekarang kok udah 35.000, itu karena inflasi. Nah kita nganggapnya inflasinya 3% gitu. Itu berdasarkan rata-rata data. Berdasarkan rata-rata data. Kalian juga bisa nganggap 3%. Nah kan sekarang papa itu umur 54 tahun. Kita prediksinya papa pensiun di usia 60. Nanti ada 6 tahun lagi. Ada 6 tahun. Nah artinya 6 tahun lagi saat pensiun dari 190 juta yang sekarang ini, setelah inflasi 3% setiap tahunnya, Betul. maka akan menjadi 214 juta, ya 215 juta lah kira-kira. Nah sekarang gimana caranya supaya uang kita itu nggak habis kemakan inflasi? Uang kita tabung. Uang kita tabung ya kan. Jadi secara logika kita harus cari tabungan yang hasilnya itu bisa melebihi 3% inflasi itu. Returnnya Ya, keuntungannya itu. kita kan ada beberapa pilihan nih, otomatis bank juga salah satunya. Ya. Cuma dengan kondisi sekarang, kayak saya kalau deposito bank itu di bawah 3%. Ya. Maka kalau kita nabung terus tiap bulan, Bakal kemakan. Kalah sama inflasi. Betul. Kita memutuskan untuk nabungnya di reksadana, dan platform yang kita gunakan untuk nabung reksadana itu adalah Bibit. Bibit yang paling gampang sih itu. Kalau bisa kita buka Bibit ya, itu namanya profil resiko. Oke. Nah kita anggap aja profil resikonya satu itu artinya paling aman. Paling aman, oke. Nah, jadi nggak perlu ada resiko-resikonya lah. Kripto gitu kan resiko tinggi gitu ya. Betul. Atau reksadana saham bisa tinggi. Nah ini kebanyakan di reksadana obligasi dan pasar uang Yang lebih aman. Nah biasanya rata-rata itu 7% returnnya. Artinya kalau misalnya kita punya waktu 6 tahun, maka kita harus ngumpulin dalam waktu 6 tahun itu 3 miliar 70 juta. Wow. Gila. Wadidaw. To be honest, sebenarnya ini kita sekarang bakal nabung untuk itu gitu. Jadi aku sama Jerom bukannya kayak yang langsung masukin. Wadidaw, itu nggak mungkin ya. Itu juga harus nabung ya. Betul. Jadinya di bibitnya kita pakai namanya bibit bareng. Di bibit bareng itu kita tuh kayak bisa bikin satu apa ya namanya? Portofolio yang bisa berdua gitu, bahkan lebih. Jadi misalnya kalian mau pakai bibit bareng misalnya buat biaya nikah misalnya gitu, atau buat biaya liburan sekeluarga gitu. Jadi sekeluarga bisa nabung gitu. Seru banget.
Oke, jadi aku booking dulu portfolionya Jar. Jadi kita bisa close di sini. Nah, sebenarnya nih ya, tujuan investasi itu banyak banget. Ya. Cuma karena kita butuh yang kita butuh pensiun, jadi kita pencet pensiun, kita bisa namain dan kita bisa tulis targetnya langsung. Tadi kan kita targetnya 3M sekian. Kapan harus tercapai? Ulang tahun papa ke-60. Jadi bulan Februari tahun ya segitu 2028. Dan langsung keluar nih rekomendasi nabung rutin per bulannya berapa. Benar. Ini kita bisa pilih reksadana sendiri tapi Bisa kita juga langsung pilihin mengikuti rekomendasi robot bibit. langsung pakai Oke. robo aja ya. Langsung kas. Sip. Tapi kita masukin dulu boleh. komitmen awal. Oke, komitmen awal ya. Jadi itu udah kali 10 aja. 300 masuk. Gas. Targetnya 3M. Oke. Tapi ini kan dalam 6 tahun ya. Kita harus semangat kerja. Kali, Bang. Bisa. Awas aja aku doangnya masukin. Oke guys, lanjut ke surprise-nya. Buat kalian yang tertarik buat pakai bibit ya, langsung download dan masukin kode referral kucing gemuk guys. Kalian bisa dapetin cashback Rp25.000. Itu lumayan banget sih guys. Dan aku bisa melihat siapa saja yang mau pakai kode referralnya. Jadi jangan lupa dipakai Dari ya. aplikasi kita. Iya, jangan lupa pakai kucing gemuk ya. Kita harus memudayakan investasi dan menabung mulai dari sekarang. Dan kalian bisa nabung itu sama teman kalian, jadi seru banget. Oke, download bibit dan jangan lupa kode referral kucing gemuk. Oke, see you di video ya. Minasan. Apa keren nih? Sebagai penonton setia nih hubungan aku. Yes. Oke guys, jadi di video kali ini kita udah lama banget nih nggak bikin Q&A. Terakhir itu waktu perayaan 1 juta subscribers. Benar. Iya. Di Surabaya Hotel Majapahit, ingat kan? Sekarang udah 8 kan. Berapa ya itu? 2019. Oke, langsung aja kita mulai ke sesi Q&A-nya. Pertanyaannya ditutup sama ditutup. Ditutup baru buka. Dikumpulin sama Lukas. Oke, pertanyaan pertama. Beneran kayak mau kuis. Gimana perasaan Om dan Tante punya anak dipanggil kucing terviral, yaitu kucing gemuk? Kucing itu udah Kucing terviral. gimana tuh? Apa dulu, Man? Enggak, yang melahirkan dulu deh. Ibu Lahir kucing. manusia kemudian berbesar Masih. jadi gemuk. Mama sih nggak pernah merasa untuk melahirkan kucing gemuk. Yang lahir adalah tetap Jarong Poli. Kucing gemuk siapa itu kucing gemuk? Kalau apa? Kalau Bapak selama itu dalam koridor yang bercanda dan memang gemuknya sih iya. Ini aku tergemuk sepanjang dunia. Jadi Maksudnya sepanjang hidup aku ini tergemuk. nggak usah dibawa perasaan, Iya. biasa aja gitu kan. Anti baper. Oke, next. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Terakhir. Semi terakhir. Oke. Gimana sih sisi ceritanya Om dan Tante waktu dibeliin mobil dan rumah dari Bang Ian dan Jero? Jadi teman-temanku semua, mobil itu sebenarnya hadiah ulang tahun awalnya. Kisahnya adalah karena mama yang baik ini bilang, anak-anak sebentar lagi akan pulang. Kalau pulang, kita jalan jauh, kaki mereka itu pasti terganjal oleh bangku depan di mereka gitu. Maka kemudian saya coba berpikir, udahlah kita lihat ke showroom gitu kan. Nah yang paling mungkin adalah satu mobil merek tertentu dari Jepang. Itu lumayan gede. Katanya itu mobil 1 juta umat katanya. Oh ya. Nah karena kita ke sana kemudian udah coba, enak juga menurut saya. Tapi ketika Bang Jehian bilang nggak enak Pak, kita coba tempat yang lain aja gitu. Nah ternyata kita ke tempat sana, betul jauh lebih enak memang. Tapi saya tanya berapa? Nah saya nggak mungkin memikirkan itu. Lalu Bang Jehian mengultimatum saya kalimat saya ketawa tapi sekaligus juga saya senang. Dia bilang gini, kalau yang 1 juta umat Papa yang beli, kalau yang ini kami yang beli, dia bilang.
teman-temanku semua, satu hal yang terus saya tekankan dulu kepada orang-orang muda dan khususnya kepada abang kalian atau teman kalian Jehian Jerome, yaitu hormati ayahmu dan ibumu. Nah, ketika mereka mau mewujudkan itu, saya sebagai ayah yang pernah belajar bersama-sama hal seperti itu, saya mengetahui hati mereka. Dan terima kasih anak-anakku semua untuk hal itu. Ya, istriku. Kalau tentang rumah ya, sebenarnya kan kalau mama tuh rindunya semata-mata bukan karena daerahnya gitu, tapi bagaimana kalian sebenarnya bisa punya tempat tidur, kamar yang layak. Memang kalian seru-seruan gitu kan, tidur satu kamar bertiga. Memang kalian akrab gitu, kompak, seru gitu. Tapi sebagai orang tua, sebagai seorang mama, kadang sedih gitu. Inginnya kan alangkah baiknya kalau kalian juga punya kamar di mana kalian juga ada tempat privacy gitu kan. Seneng banget gitu ya sebagai seorang mama ngelihat kalian tuh juga nggak problem gitu tidur satu kamar rame-rame, bahkan jadi seru, perang bantal, perang guli gitu kan. Ya gitu lah. Terus kayak punya impian gitu, punya kerinduan kalau kita punya rumah yang mungkin lebih besar, di mana kalian bisa punya kamar yang baik gitu sih. Terus ya sebenarnya kayak mimpi aja, seperti harapan yang ada jauh di dalam lubuk hati, tapi ternyata Tuhan mewujudkan impian itu melalui pemberian dari kalian. Terus kalian bilangnya itu sebagai rumah pensiun gitu, jadi itu sangat mengharukan gitu loh. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, speechless. Yang pasti mama sungguh terharu dan terima kasih buat kerja keras dan usaha kalian. Terima kasih buat cinta kalian lah buat papa mama. Dan mama harap sebelum Bang Ian menikah, sebelum Bang Jerome menikah, kita masih bisa bersuka cita gitu di rumah itu. Jadi tetap itu adalah rumah kita, rumah dimana kalian merasa aku pulang ke rumah gitu loh. It's our home. Maksudnya Abang Ian sering-sering pulang lah gitu ya ke Jakarta. Begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa pemberian selanjutnya dari Bang Ian dan Bang Jerome? Mobil udah, asik. Rumah udah. Satu lagi sih, Mak. Itu dana pensiun. Kalau kalian memikirkannya, terpujilah Tuhan gitu. Saya jawab. Bukan dipikirkan, udah ada. Jadi aku sama Bang Ian sudah memikirkan. Jadi sebenarnya video ini tuh bukan video Q&A itu. Video ini ya? Ini video kita mau surprisein mama sebenarnya. Surprise. Ada. Kalau Jerome udah ngitung lah, kita ada pensiun buat papa mama. Kita mikirnya papa pensiunnya umur 60 lah ya. Jadi kita udah siapin. Sebenarnya masih berproses sih. Masih berproses, cuma kita udah komitmen. Ini adalah portofolio aku sama Jerome di Bibit. Kita berdua, jadi ini ada Jehian Jerome. Nah, Bibit bareng. Kita udah masukin nabung rutin, dimana dari hari ini sampai 6 tahun ke depan, terus setiap bulannya kita akan ngumpulin uang untuk papa mama dengan target sekian. Ini adalah uang yang bisa dipakai papa mama, akhirnya bisa pensiun dan menikmati masa tua tanpa harus Bekerja. Ini ada tulisan dana pensiun buat mama. Jadi ini udah terkumpul ada 300 juta Buat yang kita masukin. buat awalan. Jadi ini sama kayak rumah yang masih nyicil, tapi kita nyicil buat sampai hidup berbuah nanti. Semangat kita. Yes, semangatin kami, yes. Thank you Tos ya. Tunggu, mama mau nanya, nggak ngerti dulu. Jadi kalian nabungnya berapa lama? 6 tahun dari sekarang itu ada 12 bulan kali 6. Nah, aku sama Jerome akan kontribusi masing-masing 50% untuk sampai ke ini. Jadi kalau udah tercapai 3M, itu akan langsung ke rekening mama. Tapi mama pikirin sebenarnya ini justru kalian, kalau kalian menyisihkan dana segini tiap bulan,
apa kalian nggak berkekurangan? Kurang tidur, Nah itu udah pasti. kurang waktu buat nyelesain S2 mu, bagaimana? Doain lah kalau ya. Pasti dia apa? Pasti Apa, dia. kurang waras. Kurang waras. Nanti aku kayang di mana? Bundaran HI gitu. Di Monas. Tapi ini benar-benar yang di luar, sungguh di luar apa yang mama pikir. Mama kan pernah jadi guru toh, kayak nggak kebayang gitu loh, ketika kita jadi guru berapa sih uang pensiun yang bisa kita ambil gitu. Terus papa juga seorang hamba Tuhan, berapa sih uang pensiun ini. Tapi ketika kalian menyiapkan ini benar-benar Udah lengkap mah, mobil udah ada, rumah udah ada, dana pensiun. Belum situ cukup banyak apa? cuma bisa bersyukur kepada Tuhan untuk semua ini. Thank you. Thank you banget. Bisa nggak guys? Bisa Join. apa nambahin uang pensiun? Join dulu di Bibit Barang Bangian. Ditunggu ya kontribusi ketiga. Bisa kasih maaf ya. Udah. Bisa kan sering bantuin kita ya, apa foto video kan, jadi kita sering kasih dia Voucher. MAP gitu. kasih MAP. Gak bisa masuk sini Jess. Jadi di mana-mana selalu orang tua yang menyiapkan banyak hal untuk anak-anaknya. Jadi aku ini sangat terberkati. Anak-anakku Tuhan taruh menghormati kami dengan bahkan memberikan lebih daripada yang dapat kami pikirkan gitu. Tapi sebenarnya apa ya? Tadi aku juga sempat ngobrol sama Bang Nia selama menyiapkan ini semua, sama ngitung-ngitung itu kayak lo bilang kan, biasanya orang tua yang nyiapin gitu. Cuma aku jadi ingat satu ajaran Pak Mama yang juga paling ngena buat aku sama Bang Nia. Dari dulu Pak Mama selalu ngomong kayak gini. Pak Mama itu nggak bisa kasih kalian uang banyak dan harta pokoknya. Tapi Pak Mama bisa menyisihkan uang Papa Mama yang ada, dan itu kami aku sama tahu itu nggak banyak dulu gitu, untuk ya kita bisa belajar ilmu baru dan sebagainya. Dan itu nanti kelak kalian bisa pakai buat menghasilkan uang. Ya yang Pak Mama bilang itu yang kita wujudkan sekarang ini gitu loh. Ini nggak seberapa sih dari apa yang Pak Mama udah berikan kepada kita gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi pengen nangis aku beneran. Ya itu soalnya tuh apa namanya, ya ajaran Pak Mama yang kata-kata Pak Mama yang aku juga ingat banget gitu. Pak Mama nggak bisa kasihkan uang, Pak Mama cuma bisa kasih kalian senjata atau bahan yang bisa nanti kalian olah buat nanti kalian bisa cari uang sendiri gitu. Bertaruh di kehidupan. Dan terima kasih kalian udah jadi orang-orang yang bertarung. Seperti cerita kalian kan, ketika di SD bagaimana bertarung, percaya diri walaupun yang lain les, kalian gak les, tapi kalian belajar dan bisa berprestasi dari. Jadi terima kasih untuk bisa bertahan di masa-masa sulit, berjuang terus. Abang sekarang udah lulus S1, dia segera akan diwisuda. Terpujilah Tuhan buat semua itu dan semua pencapaian-pencapaian kalian menanti, mantap pokok semua itu biar Tuhan yang terus memberkatinya. Tambah satu lagi mungkin cucu. Aku masa aku duluan. Loh. Ternyata ciwi. Terpelukan, tertapis. Oke guys, jadi begitulah video kali ini. Dan ini fitur bibitan ini itu nggak cuma untuk dana pensiun, jadi sebenarnya bisa dipakai untuk kalian misalnya mau liburan kelas misalnya gitu, atau mau apapun itu target yang kalian mau set, jadi bisa dipakai juga. Dan jangan lupa untuk nabung demi kebahagiaan masa depan.
Pasti aku jadi kamu gini. Fun Tapi bener, fact- guys. Fun fact-nya dulu pertama kali mama ngajarin Bang Ian Bang Jero nabung waktu SD, terus kalian mecahin tabungan tuh masih pakai tabungan yang dipecahin, terus inget nggak beli apa waktu itu? Ingat. PS1. Enggak. Iya. PS1. Game Iya. Boy dulu gak sih? PS1. PS1 dulu ya. PS1 dulu. Baru Game Boy. Nah, Game baru Boy. itu semua berdasarkan tabungan. PS1, Game Boy, PS2. Dan tabungannya itu hasil apa? dapat Kyohi. nilai 100. Oh iya. Dapat nilai Sebelah 100. Oh iya ya dia Nah. 100 terus kyohi gitu. Apa udah lain. Biasanya bukan ada celengan yang di Oh, yang di- yang diacurin, nggak tahu dia. Kasihan. Udah ya pakai bibir aja langsung. Asik. Udah ada yang online ngapain pakai pecah-pecah gitu. Kan ada bunganya juga kan. Tapi nggak ada sensasi mecahin. Ya pecahin aja nih HP nih. Tadi datang ya Bu. Oke guys, jadi buat semua sudah menonton. Watane mantap jiwa. Berbaruka. Berjuang, berjuang, berjuang.